Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Harjono dan teman-teman kelas A semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Amrina Rosyada, dengan NIM G01216. Kemudian ada Azhara Syarsi dengan NIM G01235 dan Charistia Laksitahayu dengan NIM G01239. Dalam bab interaksi sosial kali ini, kita akan membahas 5 hal, yaitu pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Kali ini, kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial menurut KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi. Kemudian, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum. Lalu jika digabung, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara perseorangan dan perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Interaksi sosial menurut para ahli sebenarnya ada banyak. Namun kali ini kami akan menyebutkan 4 ahli. Yang pertama ada Gilin dan Gilin, yaitu hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Kemudian yang kedua dari Massionis, maaf jika pengucapannya salah, yaitu hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga ada dari Bonner, yaitu hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Kemudian yang keempat ada Bloom dan Selznick, yaitu proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Charistia Laksita dengan nomor NIM 39 izin melanjutkan materi terkait syarat terjadinya interaksi sosial ya. Jadi bagaimana sih interaksi sosial itu bisa terjadi? Syaratnya hanya ada 2 teman-teman, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial ini adalah hubungan antara satu orang atau lebih yang saling mengerti dan paham dengan tujuan masing-masing. Berdasarkan caranya, kontak sosial itu dibedakan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer itu bersifat langsung tanpa perantara, jadi langsung orang A dan orang B berkomunikasi mencapai satu tujuan. Sedangkan kontak sosial sekunder itu kontak sosial yang bersifat tidak langsung atau menggunakan perantara seperti joki, kurir, atau asisten ya, sekretaris. Kemudian kontak sosial ini juga ada yang berupa positif dan negatif. Kontak sosial yang bersifat positif itu adalah kontak sosial yang mengarahkan pada satu kerjasama, pada satu perundingan dan persetujuan. Sedangkan yang bertujuan negatif itu mengarahkan seseorang pada sebuah pertentangan, bahkan mengakibatkan gagalnya interaksi sosial. Nah, selanjutnya berdasarkan dengan bentuk dibedakan menjadi 3 kontak sosial itu, antar individu atau pribadi, jadi 2 orang ya teman-teman, lalu antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dan kelompok. Nah, yang kedua adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini memiliki 5 aspek di dalamnya. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan pikiran atau perasaan kepada pihak komunikan. Nah, komunikan ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah orang yang menerima pesan, menerima pikiran atau perasaan itu. Kemudian yang ketiga adalah pesan. Pesan ini adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan dapat berupa informasi, instruksi, atau hanya sekadar cerita saja. Lalu yang keempat adalah media. Media ini adalah bagaimana cara pesan itu disampaikan kepada komunikan. Bisa berupa lisan, tulisan, gambar, film. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah efek. Efek ini adalah suatu perubahan yang diharapkan komunikator terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan. Jadi kalau misalkan ada komunikator memberikan satu berita, memberikan satu kabar kepada komunikan dengan
ekspektasi bahwa komunikan ini akan menjadi terkejut. Nah, terkejut dan kagetnya itu yang dinamakan dengan efek. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-cirinya ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Sehingga kalau misalkan pelakunya hanya 1 orang, kayak misalkan kita monolog depan cermin atau kita berbicara dengan diri kita sendiri saat mandi, nah itu namanya bukan interaksi sosial ya. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum dilakukan dan digunakan dalam interaksi sosial itu adalah bahasa. Nah, bahasa itu kan ada banyak ya teman-teman, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, setidaknya kedua orang atau kedua pihak dalam interaksi sosial itu menggunakan bahasa yang sama. Jadi, simbol-simbol yang digunakan juga harus dipahami oleh kedua pihak. Lalu yang ketiga adalah adanya dimensi waktu. Dimensi waktu ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi setiap interaksi sosial harus ada konteks waktu yang menentukan batasannya. Misalkan mulai dari nanti jam 9 sampai jam 12, atau sudah terjadi kemarin hari Sabtu sampai hari Minggu, atau akan terjadi nanti minggu depan tanggal 9 dan tanggal 10, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini banyak bentuknya ya teman-teman, bisa kesepakatan, bisa peperangan, bisa hanya sekadar rasa lega, atau menimbulkan efek yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi ini nanti bersifat positif atau bersifat negatif. Nah, untuk sifat-sifat positif dan negatif akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Oke, kembali lagi bersama saya, Amrina Rosyada, akan bahas tentang faktor-faktor bersama dengan Aya. Nah, sekarang apa sih faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Next slide. Jadi, menurut Monks dan kawan-kawan pada tahun 2002, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah jenis kelamin. Kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan teman sebaya atau sejawatnya lebih besar daripada perempuan. Kemudian yang kedua, ada tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Orang-orang ekstrovert lebih konformitas daripada introvert. Kemudian yang ketiga, ada besar kelompok. Pengaruh kelompok menjadi makin besar bila besarnya kelompok semakin bertambah. Yang keempat, ada keinginan untuk mempunyai status. Adanya dorongan untuk memiliki status inilah yang menyebabkan seseorang berinteraksi dengan sejawatnya. Individu akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan dirinya di dalam perebutan tempat atau status terlebih dahulu di dalam suatu pekerjaan. Kemudian, yang kelima, ada interaksi orang tua. Suasana rumah yang tidak menyenangkan dari tekanan dari orang tua menjadi dorongan individu dalam berinteraksi dengan teman sejawatnya. Kemudian yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam mendorong individu untuk interaksi. Karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan pengetahuan yang luas yang mendukung dalam pergaulannya. Saya Zara Syiharsi dengan NIM 35. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial menurut Gerungan. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi yaitu pembentukan nilai dengan meniru cara-cara orang lain. Salah satu segi positif dari imitasi adalah dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi imitasi juga dapat menyebabkan hal-hal negatif. Misalnya yang ditirunya adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan mematikan daya kreasi seseorang. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti dapat terjadi apabila individu memberikan suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan orang tertentu kepada orang lain yang langsung diterima. Hal ini biasanya terjadi di kalangan manusia yang berwibawa dan memiliki pengaruh besar. Dalam psikologi, sugesti dibagi menjadi 2, yaitu autosugesti, yang berarti sugesti terhadap diri sendiri yang datang dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu heterosugesti, sugesti yang datang dari orang lain. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial adalah hampir sama.
Bedanya ialah bahwa dalam imitasi, orang yang satu mengikuti salah satu dirinya, sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Lalu selanjutnya, identifikasi, yaitu keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses identifikasi dapat berlangsung secara sendirinya, secara tidak sadar, maupun dengan sengaja, karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. Dan yang keempat adalah simpati, yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan memegang peranan yang sangat penting. Walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Simpati ini merupakan perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang yang membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Kimball Young, bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu oposisi. Oposisi mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama dapat menghasilkan akomodasi. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang ketiga yaitu differentiation, merupakan suatu proses di mana orang perorangan di dalam masyarakat memperoleh suatu hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain. Kemudian, Stanford juga menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, broad types of interpersonal behavior, yaitu bentuk tingkah laku antar individu dalam arti luas. Hubungan ini biasanya bersifat terus-menerus dan dilatar belakangi oleh sifat khusus. Contohnya adalah persahabatan dan ketertarikan. Yang kedua, more specific types of interaction, yaitu bentuk hubungan yang lebih khusus. Sifatnya sementara dan berhubungan dengan situasi tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga, interactional process involving changing relations, yaitu proses hubungan yang telah terjadi perubahan dalam lembaga tersebut. Misalnya adalah penyesuaian dan perpaduan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial menurut Gerungan. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi yaitu pembentukan nilai dengan meniru cara-cara orang lain. Salah satu segi positif dari imitasi adalah dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi imitasi juga dapat menyebabkan hal-hal negatif. Misalnya yang ditirunya adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan mematikan daya kreasi seseorang. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti dapat terjadi apabila individu memberikan suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan orang tertentu kepada orang lain yang langsung diterima. Hal ini biasanya terjadi di kalangan manusia yang berwibawa dan memiliki pengaruh besar. Dalam psikologi, sugesti dibagi menjadi 2, yaitu autosugesti, yang berarti sugesti terhadap diri sendiri yang datang dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu heterosugesti, sugesti yang datang dari orang lain. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial adalah hampir sama. Bedanya ialah bahwa dalam imitasi, orang yang satu mengikuti salah satu dirinya, sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Lalu selanjutnya, identifikasi, yaitu keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses identifikasi dapat berlangsung secara sendirinya, secara tidak sadar, maupun dengan sengaja, karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. Dan yang keempat adalah simpati, yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan memegang peranan yang sangat penting. Walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Simpati ini merupakan perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang yang membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa menangkap apa yang kami sampaikan ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di WhatsApp group. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.